Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Sebelum nanti kita akan bergabung kembali untuk bisa melihat bagaimana suasana, situasi dan juga kondisi terkini proses berjalannya sidang isbat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami juga akan ajak Anda untuk bisa berbincang dengan para narasumber. Sudah hadir secara daring tentunya bergabung untuk bisa memberikan informasinya kepada kita, yaitu Ustadz Ridho Supraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Ustadz Ridho juga sudah bergabung secara daring dengan kita, yaitu Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz Ridho, saat ini kami mendapatkan informasinya Ustadz Ridho sedang berada di Doha, Qatar. Mungkin juga bisa diceritakan kepada kita, kepada masyarakat di Doha, di Qatar sana seperti apa proses penentuan 1 Ramadan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Qatar Doha saat ini juga mirip dengan di Indonesia. Insya Allah ba'da maghrib nanti akan diselenggarakan sidang isbat untuk menetapkan awal puasa. Sehingga dengan sidang isbat itu insya Allah akan terjadi kepastian dari pemerintah. Dan sidang isbat ini kan merupakan satu bentuk syiar ya umat Islam bahwa terjadi musyawarah dan kemufakatan di antara para ahli. Dan tentu saja masyarakat secara umum menunggu-nunggu keputusan dari seluruh silaturahim ormas Islam itu. Karena di sana ada ulama, ada pakar astronomi, ada perwakilan negara-negara sahabat, sehingga sidang isbat di berbagai negara pada umumnya tetap sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, Ustadz, termasuk di Qatar. Termasuk di Qatar, baik. Ustadz Ridho, apakah di sana kemudian juga ada perbedaan pandangan, pendapat di antara mungkin masyarakat ataupun juga masyarakat dengan pemerintah setempat di sana mengenai awal dimulainya puasa ini? Ya, tentu saja di negeri-negeri Jaziratul Arab seperti di Doha, Qatar ini berbeda dengan di Indonesia. Karena di sini bentuk sistem negaranya juga berbeda, sehingga kemudian perbedaan itu tidak mudah terlihat ya, kecuali mungkin oleh individu-individu atau kelompok yang sifatnya tersembunyi. Berbeda dengan Indonesia karena memang di Indonesia bentuknya lebih berbeda ya. Jadi saya kira perbedaan di negeri Arab pada khususnya sejak dahulu sudah sering terjadi dan terus terjadi setiap tahun. Namun ada adab-adab ataupun etika yang kemudian didahulukan oleh kaum muslimin menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul ya. Apakah perbedaan itu berasal dari individu atau mungkin kelompok kecil masyarakat atau kelompok mayoritas, dan itu yang dikelola oleh negara dalam setiap peradabannya. Baik, bagaimana kemudian cara mereka yang memiliki pandangan berbeda ini, seperti dikatakan oleh Ustadz Ridho tadi, ada etikanya di sana untuk mengatur perbedaan ini satu dengan yang lain tetap sejalan, ataupun juga tetap tidak ada kericuhan sama sekali, tetap berjalan damai menyambut 1 Ramadan. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya dalil yang digunakan oleh kaum muslimin sebenarnya sama ya. Misalkan yang pertama Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 185 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun yang melihat bulan di tempat dia berada maka hendak dia berpuasa. Atau juga misalkan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bahwa mereka itu para sahabat bertanya tentang hilal, maka ajarkan wahai Muhammad SAW, hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Kemudian hadis yang digunakan juga sama ya. Satu hadis yang utama riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasul SAW dahulu pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihatnya. Namun kemudian kaum muslimin sepanjang sejarah juga mendapati perbedaan-perbedaan. Dan yang menarik di antara mereka tentu saja terjadi saling menghormati pilihan, saling menghormati keyakinan. Karena yang lebih penting adalah selama perbedaan itu perbedaan satu hari, ya perbedaan yang kemudian didasarkan atas ilmu, justru perbedaan itu menjadi sarana untuk belajar ilmu agama lebih dalam. Perbedaan itu kalau disikapi dengan
wasatiyatul Islam, maka dia akan menjadi rahmat, bukan malah jadi malapetaka. Dan jangan lupa bahwa Ramadan itu sebenarnya sarana kita untuk mengejar magfirah, pengampunan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus pada berpuasanya dan beribadahnya itu harus lebih besar daripada fokus pada perbedaannya. Demikian. Baik, ini menarik sekali bagaimana mengajak seluruh umat muslim terutama di tanah air, Ustadz Riza, mengenyampingkan perbedaannya. Karena bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita memaknai bulan Ramadan, bagaimana kita bisa menjalani ibadah, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita di bulan suci ini. Ustadz Riza juga mungkin bagaimana sebenarnya umat muslim di tanah air ini kemudian bisa mengesampingkan perbedaan dan saling menghargai satu sama lain. Itu dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat sependapat dengan Ustadz Ridha. Perbedaan memang tidak bisa dipungkiri dalam segala hal apapun yang terjadi. Bukan cuma berkaitan dengan Ruqyatul Hilal untuk penentuan satu Ramadan. Dalam hal apapun, umat Islam sering berbeda. Yang menjadi prinsip pertama adalah taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasuli. Setiap perbedaan yang ada, ketika melihat sumber permasalahannya, maka kembalikan semuanya kepada Quran dan hadis. Selama masalah itu dikembalikan kepada Quran dan hadis, maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Misalnya adalah untuk penentuan satu Ramadan, Rasulullah jelas-jelas memberikan ketentuan bagaimana menentukan satu Ramadan dengan Ruqyatul Hilal, melihat bulan. Ini telah disepakati. Kalaupun ada perbedaan yang terjadi di sini, maka saya sepakat tidak memperuncing perbedaannya, tapi untuk saling menghormati. Karena buat apa kita memperuncing sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Namun hakikatnya adalah Ramadan menjadikan kita hamba yang lebih taat dan lebih bertakwa. Yang kedua adalah Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Maka setiap masalah, setiap perbedaan, mari kita duduk bersama, kembalikan kepada urusan Quran dan hadis Allah dan Rasulnya, karena itu tempat yang paling baik untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ketika hal ini terjadi, perbedaan itu terjadi, maka yang paling utama adalah jangan sampai merusak ukhuwah. Karena berbeda saling membenci, karena berbeda saling menjatuhkan, karena berbeda saling menghina. Jelas ini perbuatan zalim yang tidak disukai oleh Allah. Itu kenapa dalam Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin. Dilarang satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Artinya, kalau kita memang memiliki pendapat yang berbeda dalam sesuatu, maka usahakanlah perbedaan itu untuk tidak menjadikan dirinya arogan hingga menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, atau menyakiti orang lain. Ingat, esensi Ramadan adalah menjadikan kita orang baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Quran surah An-Nahl di ayat yang terakhir, ayat 128. Allah akan bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang baik. Esensinya adalah Ramadan yang akan kita jalani harus menghasilkan dua komoditi produk dalam hidup. Yang pertama adalah taat kepada Allah secara maksimal. Yang kedua adalah akhlak. Nah, kalau dua produk ini tidak dihasilkan, maka otomatis kita gagal. Itu kenapa Ramadan ini harusnya disikapi dengan legowo, besar hati, rasa sayang, rasa cinta. Kalaupun ada perbedaan, ayo kita terima. Bismillah karena Allah. Dan dengan perbedaan ini kita jadikan acuan untuk tetap merapatkan ukhuwah, untuk tidak saling menjatuhkan, untuk tidak saling menghina, apalagi saling mencaci maki. Baik, sepakat saya mengenai hal itu dengan apa yang disampaikan Ustadz Riza dan juga Ustadz Ridho. Tapi Ustadz Riza, kadang-kadang masih ada di benak masyarakat kita ini, di benak orang-orang yang kemudian merasa paling unggul karena wah, saya lebih duluan puasa, atau saya yang belakangan ikut pemerintah atau apapun, merasa paling unggul, bahkan juga membanding-bandingkan bukan hanya perbedaan dalam negeri tapi juga dengan di negara lain. Wah, di Arab nih satu Ramadannya sudah mulai tanggal sekian berbeda, dan menyalahkan mungkin ada orang yang kemudian memutuskan untuk bisa mengikuti puasa di tanggal yang berbeda. Tapi nanti mungkin dibahas mengenai hal ini, himbauannya untuk masyarakat, Ustadz Riza. Tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.